Maka muncullah seorang sufi agung, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang merebut kembali Yerusalem sehingga masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Kenapa Sultan Salahuddin ini adalah sufi? Pertanyaannya, apakah Sultan Salahuddin adalah Mu'tazilah? Nggak ada satupun orang mengatakan beliau Mu'tazilah. Karena yang mengitari pasukan Sultan Salahuddin adalah murid-murid Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani. Gitu loh, murid-murid Sayyidina Imam Al-Ghazali. Dari situlah faktor besarnya, maka kemudian para sufi bisa merebut kembali Yerusalem. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih yang sekarang mulai diceritakan kepahlawanannya kembali dalam merebut Konstantinopel. Itu adalah Ahlus Tarekah. Mursyidnya bernama Syekh A'aq Samsuddin. Tarekatnya adalah tarekat, bisa dilihat dalam diagram. Jadi semua Sultan Utsmani dari pendiri sampai kemudian mereka dibubarkan, ini semua adalah para sufi. Nah, semua bertarekat. Gitu. Jadi kalau ditanya musuh terbesar kaum sufi hari ini bukan Wahabi Salafi, bukan. Musuh terbesar kaum sufi adalah para sekuler. Sekuler muslim maupun sekuler non muslim. Nah, ini besar karena ini sudah dikumandangkan oleh para sekuler sejak dulu. Syariat hawal hakikat ini harus bersatu. Kita bisa melihat rekomendasi catatan dari Snoek Hurgronje, Mata-mata Hindia Belanda, dalam kitabnya The Acehers Islam. Dia punya ada 3 catatan. Kalau Islam ritual, maka itu biarkan. Kalau Islam sosial, awasi. Kalau Islam soal kekuasaan, habisi. Nah, jadi kondisi umat Islam kita sekarang begini. Kalau ritual, biarkan. Mau zikir semalam suntuk, silahkan. Tapi kalau masuk wilayah sosial, awasi. Kalau masuk dalam wilayah kekuasaan, habisi. Nah, inilah yang diterapkan Hindia Belanda berdasarkan rekomendasi dari Snoek Hurgronje. Maka dari sinilah pentingnya para ahlu sufi untuk kembali turun. Karena tidak ada yang bisa diharapkan dari umat ini selain ahlu tarekah yang bisa membawa umat ini kembali kepada kemenangan sebagaimana yang dulu diamalkan oleh para pendahulu kita. Alhamdulillah wa syukurlah, pada malam hari ini kita berjumpa dalam satu kajian di Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah LDTKN di TKN Center. Mohon izin Al-Fakir menyampaikan sedikit perihal tentang tema jalan sufi melawan sekulerisme. Gitu. Jadi mengapa tema ini agak urgent bagi kita para ahlu tarekah? Karena Al-Fakir sedikit meriwayan dari perjalanan sejarah tentang bagaimana ahlu tarekah, para sufi ini adalah yang menjadi musuh besar bagi kaum sekuler. Nah, jadi ketika kita mendalami tarekah, ketika kita masuk pada bilik tarekah, maka disitulah ancaman besar bagi para kufar, terutama kaum sekuler. Nah, perjalanan historis nanti akan kita bisa lihat mengapa hal itu bisa berlangsung. Jadi pada malam hari ini kita akan mengisi kajian kita tentang perjalanan historis, perjalanan besar tasawuf yang seiring dengan kejayaan Islam. Jadi masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam itu bukanlah di periode Mu'tazilah, melainkan di periode ketika tasawuf itu melekat kepada umat Islam. Zaman hari ini tasawuf ini dipisahkan dari umat Islam. Tasawuf itu difitnah, tasawuf itu dimusuhi, dan sebisa mungkin umat untuk dijauhkan dari tasawuf. Maka dampaknya adalah
dinul Islam, umat Islam hari ini berada dalam kekalahan. Nah, maka inilah yang bisa kita nampak dari realitas yang berlangsung sekarang. Kita bisa melihatnya ini, mengapa fenomena dunia hari ini begitu banyak problematika, termasuk negara yang kita cintai ini. Jadi Al-Fakir akan melihat bahwa zaman kita sekarang ini yang disebut dengan era modernisme. Isi dari modernisme ini adalah sekulerisme. Jadi pola sekulerisme inilah yang masuk dan diamalkan dalam segala bidang kehidupan kita. Mau bidang hukum, mau wilayah kekuasaan, politik, mau wilayah perdagangan, itu semua pondasinya adalah ajaran sekulerisme. Jadi ajaran thariqah, ajaran yang kita pahami dalam dunia sufi ini tidak diamalkan di zaman sekarang dalam sebuah sistem gitu. Maka kita lihat ketika di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, ajaran siapa yang diajarkan di situ? Yang diajarkan dalam bangku-bangku sekolah yang kita geluti itu bukan ajaran dari yang berasal dari dunia Islam. Kalau kita belajar hukum, maka ajaran Hans Kelsen yang muncul, ajaran Auguste Comte yang dipelajari, ajaran René Descartes, ajaran Immanuel Kant, ajaran Plato, ajaran Aristoteles. Nah, itulah yang masuk menjadi pondasi penerapan sistem. Sehingga sekarang kita bisa melihat negara kita yang disebut dengan salah satu negara modern ini mengalami banyak sekali persoalan. Nah, maka salah satu parameternya adalah ketika ajaran Islam itu tidak diaplikasikan ke dalam sebuah sistem, maka yang muncul adalah masalah. Salah satu faktornya adalah, salah satu efeknya adalah munculnya banyak oligarki. Jadi kaitannya adanya oligarki dan lain-lain ini tidak bisa diselesaikan di hilirnya, tapi ini harus kita lihat pada hulunya. Bagaimana hulunya itu? Hulunya adalah penyingkiran ahlu sufi dalam kekuasaan. Nah, perjalanan sejarah nanti kita akan bisa melihat bagaimana fakta itu berlangsung. Jadi kekuasaan dunia hari ini bukan di tangan kaum muslimin. Kekuasaan yang mengendalikan dunia hari ini, walaupun secara hakikatnya ini adalah di bawah domain dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa melihat siapa yang mengendalikan dunia sekarang. Yang mengendalikan dunia sekarang adalah bangsa dan agama Yahudi. Gitu loh. Kaum Yahudi yang sekarang bisa mengontrol dunia. Bagaimana Yahudi ini bisa begitu perkasa sehingga sistemnya ini diaplikasikan dan sekarang kita ikuti. Parameter yang kita bisa melihat betapa negara kita pun tidak berdaya, dan ini sangat berkaitan dengan tasawuf, adalah ketika hari ini tidak ada satupun negara di dunia yang mampu mengontrol uangnya sendiri. Nggak ada satupun. US dollar itu tidak dikontrol oleh Donald Trump. Berapa kursnya itu? Perdana Menteri Malaysia itu tidak bisa mengontrol berapa nilai ringgit, apalagi rupiah. Kenapa mata uang kita ini begitu rendah dibuat oleh dunia? $1 17.000 atau 16.000. Kalau kita perjalanan ke luar negeri, maka mendadak kita langsung miskin. Gitu loh. Kurs kita rendah sekali. Siapa yang mengatur kurs ini? Kalau ditanya ahli ekonomi, inilah perdagangan lah, ekspor impor, macam teori-teorinya yang membuat kita nggak masuk akal. Tapi artinya inilah konspirasi yang baru berlangsung selama 1 abad belakangan. Dan itu permulaannya adalah dimulai penghancuran terhadap dunia tasawufi. Gitu. Efek terbesarnya adalah di sana. Jadi kita bisa melihat betapa tidak adanya kedaulatan yang bangsa dan negara ya pada era sekarang karena di bawah kontrol para oligarki Yahudi. Jadi oligarki ini ada levelnya, ada level kecamatan,
Jadi dia seperti mahkom. Ada level kabupaten, ada level negara, ada level dunia. Nah, level dunia inilah yang mengendalikan banyak negara. Nah, perjalanan hari ini, perjalanan itu akan bisa kita lihat. Jadi modern state ini banyak dikendalikan oleh supra state. Nah, ini problem besar yang harus kita dalami dan harus kita pahami sehingga kita bisa paham apa tujuan kita menjadi menekuni dunia tasawuf. Jadi geopolitik dunia ini haruslah kita dalami sebagaimana pesan dari Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunah beliau mengatakan seorang mursyid adalah yang harus paham soal geopolitik. Jadi bukan sekedar mengajarkan jilkir, tapi harus paham apa itu geopolitik. Kiai Wahfiuddin pernah menyampaikan bagaimana makna surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya ayat surat dalam Al-Quran yang menunjukkan nama peradaban langsung itu adalah Ar-Rum, Romawi. Maknanya Romawi ini sangat penting buat kita. Jadi memahami Romawi, kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi, kalau kita bisa mendalami perjalanan sejarah Romawi, maka kita akan tahu bagaimana perjalanan sejarah dunia. Karena Romawi ini bukan sekedar sebuah kerajaan. Al-Quran mentasbihkan di dalamnya. Satu-satunya yang ditasbihkan namanya langsung dalam Al-Quran adalah Romawi. Gitu. Makanya kita harus lihat apa yang terjadi pada Romawi dan bagaimana Romawi. Sampai hari ini pun pengaruh Romawi itu masuk ke dalam negeri kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana bentuk bangunan Mahkamah Konstitusi, Istana Negara, itu adalah arsitektur Romawi. Gitu. Jadi mengikuti arsitektur Romawi. Jadi pola yang namanya demokrasi, republik ini berasal dari Romawi. Kosakata yang berasal dari Romawi, bukan kosakata yang berasal dari bangsa kita. Itu nggak ada republik itu dari bahasa Aceh, dari bahasa Jawa, bahasa Minang, nggak ada. Itu semua dari bahasa Romawi, dari era Romawi kuno, termasuk dengan demokrasi dan lain-lainnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Ahlus Sufi harus tidak memahami itu? Tidak, karena Al-Quran menyinggung itu. Surat Ar-Rum tadi. Nah, maka kita harus melihat ke sana sehingga kita tahu pada zaman ini apa penyakit diagnosa zaman, dan nanti Al-Fakir bisa menyimpulkan bahwa yang bisa membenahi kerusakan dunia hari ini adalah para Ahlus Sufi. Nggak ada yang lain. Gitu loh. Maka kenapa kaum kufar itu sangat benci sekali dengan orang yang bertasawuf, orang yang menjalani tasawufi. Jadi ini adalah musuh yang paling besar. Tapi karena kita sini punya zikir, semua ahlul tarekah itu dibekali zikir, maka itulah kekuatannya. Jadi kita jangan terkesima dulu ketika Iran yang Syiah itu berhasil menyerbu Israel. Gitu loh. Itu belum endingnya. Israel bisa menguasai Yerusalem itu hanya karena satu faktor. Kapan mereka merebut Yerusalem? Kapan Yahudi ini berhasil menguasai Yerusalem? Ketika Daulah Utsmaniyah itu dihancurkan, dibubarkan. Pertanyaannya besarnya, apa isi Daulah Utsmaniyah? Daulah Utsmaniyah adalah peradaban yang dibangun para sufi. Gitu loh. Jadi cara mereka menguasai Yerusalem adalah menyerang sufi, memfitnah para sufi, dan kemudian membubarkan kesultanan. Baru mereka bisa menguasai Yerusalem tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Baik, jadi kita bisa melihat bahwa sejarawan Simon Sebag mengatakan siapa yang menguasai Yerusalem dialah penguasa dunia. Jadi hari ini Yerusalem tidak di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan bangsa Yahudi. Kekuatan Yahudi, kekuatan Israel itu bukan pada alat-alat militernya, bukan. Kekuatan mereka itu pada sistem yang mereka bangun, yang sampai sekarang kita gunakan. Secara kesimpulannya lagi, sistem yang mereka bangun itu adalah banking system. Jadi banking system ini adalah kekuatan orang-orang Yahudi.
Maka sampai hari ini kita tidak bisa melihat, tidak ada satu negara pun yang bisa mengatur uangnya sendiri. Berapa nilai rupiah besok kita nggak ada yang tahu. Kenapa kurs itu naik turun? Siapa yang mengeluarkan itu? Itulah menunjukkan tidak ada kedaulatan, dan itu diatur hanya segelintir oligarki dunia. Baik. Jadi kita akan bisa melihat bahwa hal itu berlangsung tidak lepas dari perjalanan panjang sejarah Islam. Jadi kita harus melihat mengapa sistem ini seperti saat ini tidak pernah lepas dari pengaruh akidah. Al-Fakir mengambilnya ini dengan bahasa akidah, artinya paham apa yang hidup dan diterapkan dalam setiap peradaban. Kalau namanya sekulerisme, tentu ini bukan mengikut pada paham Jabariyah. Kalau sistem sekarang menerapkan pola sekulerisme, ini bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ini adalah merujuk kepada Neo Qadariyah. Jadi sejak dulu peradaban itu dibangun berdasarkan apa pahamnya? Romawi dibangun oleh Romus dan Romulus itu berdasarkan kesatuan, kesamaan dari kepercayaan. Kepercayaan mereka menolak akidah Majusi, gitu loh. Karena dulu orang menyembah api. Jadi Romus dan Romulus mendirikan Romawi di tepi sungai Tiberias karena mereka menolak penyembahan api. Jadi kalau kita membaca kitab Al-Gunya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bagaimana penyimpangan Majusi. Majusi itu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk penciptanya. Perbuatan baik datang dari Tuhan, kata mereka. Perbuatan buruk ini datang dari iblis. Simbol iblis adalah api, maka mereka melakukan upacara tolak bala, menyembah api. Itu pembedaan antara dua perbuatan. Maka itu disebut dengan Majusi, gitu loh. Di zaman hari ini mindset terbesar kita adalah juga hampir mengikuti Majusi, gitu loh. Bagaimana cara melihatnya? Kalau hari ini ditanya siapa yang menerbangkan burung, maka kita menjawab Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang menerbangkan pesawat, kita jawab pilot lah, manusia lah, mesin. Efeknya ketika kita menjawab yang menerbangkan burung adalah Allah, yang menerbangkan pesawat adalah pilot atau manusia, maka ketika burung terbang di udara dan pesawat terbang di udara, satu karena Allah, satu karena manusia, ini memunculkan adanya dua kehendak. Jadi seolah-olah kehendak itu ada pada manusia. Dalam sifat 20 yang diajarkan Imam Asy'ari, kudrah wal iradah adalah mutlak domain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita berpikir bahwa yang menerbangkan pesawat itu adalah manusia atau pilot atau mesin? Ini adalah indoktrinasi yang masuk dalam dunia sekolah kita sampai perguruan tinggi. Sehingga dampaknya adalah siapa yang membuat hukum? Yang membuat hukum adalah manusia. Siapa yang mengatur perdagangan? Perdagangan adalah diatur manusia. Siapa yang mengatur kekuasaan? Itu karena kehendak manusia. Problem terbesar kita adalah masalah akidah. Jadi kalau kita merujuk kepada ajaran tasawuf, maka insya Allah akidah kita akan sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala apa yang engkau perbuat. Jadi kudrah wal iradah mutlak itu adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah tadi kita harus pahami ada 3. Jabariyah, lawannya adalah Qadariyah. Kemudian di tengah-tengah di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perjalanan sejarah nanti kita bisa melihat apa perbedaannya ini dan bagaimana nih pengaruhnya terhadap peradaban. Peradaban sekulerisme tentu ini didasarkan pada ajaran Neo Qadariyah. Jadi sekarang kita bisa melihat setelah kita tahu bahwa diagnosa peradaban kita hari ini bukan
sepenuhnya menerapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka disinilah pentingnya tasawuf. Karena tasawuf ini adalah jalan menuju tauhidullah, jalan menuju akidah yang benar. Gitu. Jadi maka kita bisa melihat istilah ini kita namakan dengan namanya modernisme. Jadi zaman hari ini kita sebut dengan modernisme. Nah, seorang ulama pernah mengatakan modernisme ini belum didefinisikan, gitu loh, belum didefinisikan apa definisinya, bagaimana ininya. Tapi kita bisa melihat gambaran dari situasi di era kita sekarang ini diistilahkan dengan modernisme. Kenapa ini tidak didefinisikan dalam dunia akademis? Ini tidak ada definisinya, karena supaya tidak bisa dihukumi halal atau haram, maka dia tidak bisa didefinisikan. Jadi istilah modernisme inilah ada nama lain dari sekulerisme, nama lain dari materialisme. Kalau dalam istilah filsafat ini disebut dengan nihilisme. Nah, jadi Al-Fakir menggunakan istilah-istilah yang ini agak asing dalam dunia tarekah, tapi ini menjadi istilah yang populer di kata umum supaya kita bisa mengcompare bagaimana ilmu tasawuf kita untuk bisa membantah dan menjawab ini, gitu. Jadi peradaban kita adalah fondasinya sekulerisme, dan sekulerisme itu adalah pemisahan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan, gitu loh. Maka kita bisa melihat mengapa hukum hari ini dibuat oleh karangan manusia. Mengapa perdagangan kita sekarang diatur oleh hukum berdasarkan pada manusia, bukan berdasarkan pada kitab suci. Dan mengapa pola kekuasaan kita merujuk kepada pola kekuasaan yang dibuat aturan oleh manusia. Dan ini kaitannya dengan akidah, gitu. Nah, jadi kalau urusan hukum pengaruh dari sekulerisme itu istilahnya disebut dengan positivisme. Maka kita kenal namanya hukum positif, gitu. Hukum positif maknanya bukan adanya hukum negatif, bukan. Itu berasal dari kata positivisme. Ini hukum yang berdasarkan pada kehendak manusia. Kemudian dalam urusan perdagangan kita mengenal istilahnya dengan namanya kapitalisme. Jadi kapitalisme ini adalah buah dari kehendak manusia mengatur perdagangan. Maka ujungnya muncul istilah-istilah oligarki dan lain-lain. Dalam istilah kekuasaan ini disebut dengan politik. Jadi politik itu adalah jalan berdasarkan pada kehendak manusia, bukan merujuk pada kehendak Tuhan. Nah, kebudayaannya dalam istilah sosialnya inilah kita kenal liberalisme. Nah, jadi ini hal-hal yang sifatnya ini merusak, karena ini berkaitan dengan cara berpikir kita dan bagaimana penentuan dua kehendak tadi. Nah, asal dari pandangan ini disebut dengan materialisme. Ajaran ini sumbernya adalah filsafat, gitu. Jadi maka kita bisa melihat bagaimana dulu para ulama ini sudah mengingatkan kita terhadap persoalan ini dengan sangat jelas. Kita melihat pada periode Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kemudian setelahnya muncul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi mereka hampir berada dalam satu zaman. Ketika mereka muncul, zaman itu umat Islam dilanda pada akidah Mu'tazilah. Jadi lawan mereka itu adalah para Mu'tazilah, karena akidah Mu'tazilah ketika itu sangat kuat sampai kemudian merangsek ke beberapa khalifah di masa Abbasiyah. Apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah ini adalah berpaham pada filsafat, gitu loh. Ajaran filsafat itu digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran dan bagaimana menerapkan Islam. Nah, jadi maka kita bisa melihat ada tiga golongan dalam dunia Islam. Ada mutakalimun, ada Mu'tazilah, ini para filosof, dan ada para sufi. Nah, tiga ini berbeda, tokohnya pun berbeda. Kalau mutakalimun kita bisa melihat tokoh terbesarnya adalah Imam Asy'ari maupun Imam Maturidi. Kemudian kalau Mu'tazilah maka kita bisa melihat ini ada pada Al-Farabi. Jadi Al-Farabi dengan Ibnu Arabi ini orang banyak tidak bisa membedakan. Ibnu Arabi adalah para tasawuf falsafati. Mengapa tasawuf falsafati? Dalam segmen lain insya Allah
nanti kita bisa akan ceritakan. Kemudian muncullah para sufi. Nah, inilah seperti Imam Al-Ghazali, Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan lain-lainnya. Jadi tiga ini menunjukkan tiga cara berpikir, dan kesemuanya ini adalah berbeda. Tapi yang dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka istilah itu muncul sejak munculnya Imam Asy'ari yang merumuskan sifat 20. Dalam rangka apa Imam Asy'ari merumuskan sifat 20? Dalam rangka membantah para Mu'tazilah. Gitu loh. Maka kemudian sifat 20 itu adalah mengembalikan akidah umat supaya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merujuk kepada ajaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita akan masuk ke dalam runtutannya, bagaimana sistem kita sekarang, sekularisme ini muncul. Tentu ini adalah warisan besar dari ajaran filsafat. Jadi ini bukan warisan dari ajaran tasawuf. Sekularisme ini bukan muncul dari warisan ajaran mutakalimun, tapi induknya adalah ajaran filsafat. Gitu. Imam Al-Ghazali membagi tiga kategori filsafat. Ada filsafat ketuhanan, filsafat ilahiyun, ada filsafat tabiiyun, filsafat naturalisme, dan filsafat filosof dahriyun atau materialisme. Nah, kita hari ini berhadapan dengan ajaran filosof dahriyun. Nah, filosof dahriyun ini yang memisahkan kehendak tadi. Semuanya adalah kehendak manusia. Jadi yang namanya adagium cogito ergo sum yang dikeluarkan oleh René Descartes, yang anak-anak kita kalau dalam sekolah umum ataupun ada profesor yang tergila-gila dengan adagium itu, apa maknanya? Aku berpikir aku ada. Maknanya adalah yang namanya being, wujud, itu hanya karena buah pikiran manusia. Jadi nggak ada, itu berdasarkan pada kitab suci, wahyu, bukan itu. Jadi Descartes mengatakan semua wujud itu adalah hasil dari rasio manusia. Maka kata Descartes, yang namanya filsafat adalah di mana manusia, Tuhan, alam semesta itu masuk dalam akal pikiran manusia. Jadi akal ini adalah yang menjadi nomor satu, rasio. Rujukannya bukan wahyu. Kalau merujuk kepada Al-Farabi, ini lebih ekstrim lagi. Beliau mengatakan derajat para filosof dengan derajat para nabiun ini hampir sejajar, karena sama-sama bisa menyingkapkan yang namanya kebenaran. Kalau nabi mendapatkan kebenaran berdasarkan wahyu, para filosof mendapatkan kebenaran berdasarkan pada penyingkapan akal yang disebut dengan emanasi. Kalau dalam tasawuf, yang namanya penyingkapan itu adalah mukasyafah. Itu adalah hasil pembersihan diri kita. Kalau filosof menganggap emanasi itu adalah hasil penyingkapan akal, berhasil dia menteorikan sesuatu. Nah, inilah ujung asal mula yang kemudian lahir sistem sekarang. Nah, jadi maka kita harus bisa melihat. Nah, maka dalam perjalanan peradabannya kita bisa melihat bahwa sistem yang dilahirkan oleh ajaran filsafat materialisme, filsafat dahriyun tadi, ini mulai diaplikasikan sejak pasca revolusi Prancis tahun 1789. Jadi sistem yang kita terapkan hari ini maupun yang muncul seantero dunia, ini bukan warisan dari Majapahit, ini bukan warisan dari Sriwijaya, tapi ini adalah yang kita impor dari Barat. Dan permulaan ini diterapkan adalah pasca revolusi Prancis tahun 1789. Mengapa ini penting untuk kita dalami? Karena disinilah nanti kita akan tahu diagnosa zaman, sehingga kita akan tahu bagaimana jalan keluarnya. Gitu loh. Nah, revolusi Prancis kita akan masuk dulu ke sana untuk kita bisa lihat sumber dari munculnya pola kekuasaan hari ini. Revolusi Prancis ini adalah perang akidah, perang antara sesama bangsa Prancis. Revolusi Prancis bukan perang antara Prancis lawan Inggris, bukan. Prancis lawan Prancis.
Perbedaan mereka berperang itu karena perbedaan akidah. Satu pengikut Jabariyah, yang satu pengikut Qadariyah. Mereka saling bunuh dalam revolusi itu. Jadi Eropa sebelum revolusi Prancis, dulu masyarakat Eropa itu di bawah kendali gereja Roma. Jadi raja Prancis, raja Inggris, raja Belanda, raja Denmark, raja Spanyol, Portugis dan lain-lain, ini di bawah kendali gereja Roma. Mereka membentuk satu liga namanya Imperium Romanum Sacrum. Nah, ini penunjukan sebuah raja itu atas rekomendasi, atas pengesahannya adalah dari gereja Roma. Jadi keuskupan itu ketika itu sangat kuat sekali. Nah, tapi dalam perjalanannya ajaran Nasrani ini banyak sekali mengalami irasionalitas, sebagaimana diungkapkan oleh Martin Luther maupun John Calvin. Maka muncullah kelompok murid-murid Martin Luther maupun John Calvin. Mereka dulunya dicap sebagai bid'ah. Jadi kata-kata bid'ah ini bukan hanya dalam dunia Muslim. Kalau di sana disebut namanya bidat. Nah, bidat artinya bid'ah, keluar dari ajaran Nasrani. Fatwa sudah muncul dari gereja Roma bahwa pelaku bidat itu layak dibunuh. Maka muncullah peristiwa Massacre at Paris tahun 1572. Sama-sama di kota Paris. Tahun 1572, para Huguenot, pengikut dari kaum Protestan, yang ini merupakan simbolisasi dari pengikut ajaran Martin Luther dan John Calvin, ini dibantai di istana kerajaan Prancis. Revolusi Prancis tahun 1789 gantian, pengikut Huguenot ini membantai pengikut gereja Roma. Maka Raja Louis ke-16 itu digantung di depan penjara Bastille. Kemudian mereka tidak lagi tunduk kepada ajaran kitab suci. Nah, setelah mereka mengkudeta gereja, menggantung raja. Karena dulunya raja mengikuti hukum yang diatur pada kitab suci, terutama gereja Roma. Terlepas di sana ada deviation dan lain-lain, tapi hukumnya masih menganggap hukum agama. Maka kemudian Robespierre, pemimpin revolusi Prancis, setelah mereka merdeka, setelah mereka bebas berhasil mengkudeta itu, kemudian bertanya, hukum apa yang kita gunakan? Bagaimana kita mengatur masyarakat? Karena kita tidak lagi merujuk kepada kitab suci. Nah, maka disitulah disusun yang namanya konstitusi, hukum berdasarkan kesepakatan bersama. Yang munculnya adalah kehendak manusia, berdasarkan kehendak manusia. Nah, kemudian bagaimana perdagangan diatur? Karena tidak lagi mengikut aturan hukum Tuhan. Maka muncullah perdagangan berdasarkan kesepakatan bersama. Maka muncullah eranya merkantilisme sampai kemudian melahirkan kapitalisme. Nah, begitu juga dalam dunia kekuasaan. Siapa yang memimpin? Kalau dulu pemimpin itu adalah turun-temurun, para bangsawan. Sekarang tidak. Yang memimpin adalah siapa yang mendapatkan suara paling banyak dipilih. Maka kita kenal namanya election. Ini adalah pola amaliyah yang kemudian diajarkan, diekspor setelah Perancis mengalami revolusi. Ini diekspor ke seluruh seantero dunia, seantero Eropa. Baru 1 abad kemudian mereka melirik negeri-negeri Muslim. Jadi ketika masa revolusi Prancis itu, Daulah Utsmaniyah itu masih ada. Jadi pada abad pertengahan, kalau kita melihat sejarah, maka Islamlah yang menguasai dunia. Di zaman itu Yerusalem masih di bawah kekuasaan Islam. Yerusalem masih di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Haramain masih di bawah kekuasaan para sufi. Gitu. Jadi setelah mereka menerapkan pola sekulerisme ini di tanah Eropa, mereka melirik ke negeri-negeri Muslim. Yang pertama mereka target adalah Mesir. Maka Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis pasca revolusi, mereka kemudian mencaplok negeri Mesir. Setelah dia menguasai Mesir, maka ajaran-ajaran sekulerisme itu pun diimpor ke Mesir. Daulah Utsmaniyah masih ada. Jadi kita kembali sedikit, abad pertengahan itu
ada 5 kesultanan besar seantero dunia yang membuat Islam menguasai 2/3 belahan dunia. Di Eropa Timur, di sana ada Daulah Utsmaniyah. Di Maroko, sana ada Kesultanan Idrisiyah. Kemudian di anak benua India ada Kesultanan Moghul. Kemudian di Nusantara, totalnya di sini ada 300 kesultanan lebih. Yang paling besar adalah Aceh Darussalam, Kesultanan Mataram di Jawa. Isi dari semua kesultanan itu adalah sufi. Gitu. Jadi nggak ada dulu kesultanan itu isinya Wahabi. Wahabi belum lahir. Nggak ada istilah kesultanan itu isinya Mu'tazilah pada abad pertengahan. Mu'tazilah itu baru berkembang pada era Abbasiyah. Setelah itu ajaran mereka mandek di negeri-negeri Muslim. Ajaran Mu'tazilah itulah yang nyebrang ke Eropa, yang membuat mereka melancarkan namanya Renaissance. Jadi Renaissance mengambil dari ajaran para Mu'tazilah. Maka kita bisa melihat para filosof-filosof di Eropa, mulai dari René Descartes, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, itu kebanyakan banyak merujuk pada para Mu'tazilah. Nah, dari situlah kemudian setelah Mesir dikuasai, mereka melirik Daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah ketika itu sangat gagah perkasa. Kalau kita bisa melihat Amerika Serikat hari ini, dulu seperti itulah peranan Daulah Utsmaniyah. Maka disinilah di balik ajaran sekulerisme ini, yang tokoh-tokoh besarnya ini adalah para Yahudi. Yahudi ini sejak dulu kerjanya yang menjadi oligarki ini, bibit-bibitnya adalah mereka ini pedagang uang, kaum rentenir. Nah, kita sedikit cerita mengapa sekarang para bankir ini, oligarki ini adalah para bankir. Kita nyebutnya para bankir. Bagaimana sejarahnya mereka bisa menguasai dunia. Jadi kalau dalam teori tata negara, sejatinya kita menganut trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif. Tapi realitasnya ini nggak berjalan. Realitasnya ada 4, ada eksekutif, legislatif, judikatif, ada bank sentral, gitu. Jadi setiap state pasti punya namanya bank sentral. Mengapa ini ada? Nah, mengapa ini kita penting kita pahami tadi? Untuk bisa melihat dengan slide ini bahwa sufi adalah musuh terbesar kaum sekuler. Jadi cara kerja para Yahudi ini adalah masuk kepada bank sentral setiap negara, gitu. Karena bank sentral ini yang kemudian banyak mengatur permainan kurs uang tadi, yang ini menjadi kita pergunakan, sehingga dampaknya terbesar adalah pada muamalah kita, pada zakat kita. Ada banyak wilayah-wilayah Islam itu berpatokan kepada alat tukar. Jadi ini sangat kaitannya dengan kita sebagai kaum muslimin, terutama para sufi. Jadi dulu Yahudi ini sejak dulu mereka ini tidak pernah menguasai Yerusalem. Yerusalem diambil oleh umat Islam pertama kali adalah ketika masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika masa Sayyidina Umar bin Khattab, maka sejak itulah Yerusalem berada di tangan kekuasaan Islam, sampai kemudian lepas pertama kali dari kekuasaan Islam ketika direbut oleh dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Itulah lepas pertama kali. Dari Fatimiyah kemudian diambil oleh orang-orang Eropa, tim dari gereja Roma, mereka mendirikan yang namanya kerajaan Baldwin. Maka 3 abad kaum Nasrani pernah menguasai Yerusalem. Dalam pertempuran itu kemudian muncullah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kenapa dinasti Fatimiyah ini bisa merebut Yerusalem dari kekuasaan Abbasiyah ketika itu? Karena paham Mu'tazilah ketika itu sangat besar. Jadi dari sini Mu'tazilah ini tidak berbanding lurus dengan kehebatan Islam. Kalau hari ini mengatakan zaman kemasan Islam adalah pada Mu'tazilah, ini keliru. Kita lihat mengapa Yerusalem dulu lepas dari kekuasaan Islam pada era mereka, gitu. Nah, setelah dikuasai oleh Nasrani, kerajaan Baldwin, maka muncullah seorang sufi agung, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang merebut kembali Yerusalem sehingga masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Kenapa Sultan Salahuddin ini adalah sufi?
Pertanyaannya, apakah Sultan Salahuddin adalah Mu'tazilah? Nggak ada satupun orang mengatakan beliau Mu'tazilah. Karena yang mengitari pasukan Sultan Salahuddin adalah murid-murid Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani, gitu loh, murid-murid Sayyidina Imam Al-Ghazali. Dari situlah faktor besarnya, maka kemudian para sufi bisa merebut kembali Yerusalem. Sejak diambil oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Yerusalem tidak pernah lepas dari kekuasaan Islam. Sampai terakhir adalah pasca 1924, setelah Daulah Utsmaniyah dibubarkan, barulah Yahudi mengambil Yerusalem. Jadi bukan orang Nasrani, bukan orang Islam, di bawah kekuasaan Yahudi. Nah, maka kita bisa melihat mengapa Yahudi bisa merebut Yerusalem dari kekuasaan Islam. Orientalis Amerika Bernard Lewis mengatakan, hambatan terbesar dan terkuat dari sistem sekuler datang dari para darwis sufi. Jadi runtuhnya Daulah Utsmaniyah itu tidak dikalahkan dengan pedang. Utsmaniyah itu tidak pernah dibubarkan dengan pedang, tapi dirusak dengan pemikiran. Maka pemikiran mereka lah yang masuk. Pemikiran sekulerisme itulah yang masuk mempengaruhi negeri-negeri Muslim, sehingga memunculkan dua kelompok besar yang menyerang secara internal Daulah Utsmaniyah. Pertama adalah Wahabi, yang kedua adalah modernis Islam. Jadi Wahabi mereka berkeinginan untuk memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Jadi kalau dulu mereka itu disebut sebagai ahlu bugot, pemberontak, gitu loh. Karena ketika itu ada pemimpinan yang sah, Daulah Utsmaniyah, ada sultan yang sah. Kemudian para modernis Islam. Modernis Islam inilah yang juga faktor terbesar yang mempengaruhi cara berpikir umat, dan mereka sama-sama menyerang sufi. Gitu. Jadi kalau ditanya musuh terbesar kaum sufi hari ini bukan Wahabi Salafi, bukan. Musuh terbesar kaum sufi adalah para sekuler Muslim maupun sekuler non Muslim. Nah ini besar, karena ini sudah dikumandangkan oleh para sekuler sejak dulu. Jadi bagaimana bangsa Yahudi bisa merebut Yerusalem itu? Dengan jalan menghancurkan Daulah Utsmaniyah, dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Setelah Mustafa Kemal membubarkan, dia mendirikan Republik Turki. Tapi kita lihat, ketika negeri Muslim mensekulerkan dirinya, maka derajatnya juga tidak dihargai oleh bangsa Barat, gitu loh. Jadi nggak ada faedahnya kita mensekulerkan diri. Kita lihat apa yang terjadi pada Turki. Ketika mereka menerapkan dinul Islam secara kafah, maka mereka menjadi bangsa yang kuat. Tapi ketika mensekulerkan dirinya, Turki sampai tidak boleh dimasukkan dalam kelompok Piala Eropa. Gitu loh. Mereka mau dimasukkan ke wilayah Asia. Jadi apa faedahnya mensekulerkan diri? Gitu. Bangsa Indonesia ketika Islam diterapkan di sini, maka ini adalah bangsa yang kuat. Kita lihat bagaimana para pendahulu kita dulu dalam mengamalkan Islam. Tapi ketika kita mensekulerkan diri, merujuk kepada apa yang diajarkan oleh para Barat sana, maka bangsa ini adalah menjadi bangsa yang kurang berwibawa. Kalau nggak percaya, pergi aja kita jalan ke Amerika, ke Eropa. Seringkali kita disangka sebagai TKI, apalagi kalau jalan sendiri. Walaupun kita orang kaya, tapi dianggap kita TKI. Tapi kalau orang Barat datang ke sini, kita selalu mengeluh-elukannya. Tapi qadarullah hari ini tarekah juga berkembang di Eropa dan Amerika, gitu. Tapi ini menjadi pelajaran besar kepada kita. Artinya ajaran sekulerisme ini adalah ajaran yang sangat tidak menguntungkan buat kita sendiri sebagai kaum muslimin. Maka jalannya adalah kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam, terutama kita harus menguatkan kembali tasawuf di tengah-tengah umat. Jadi dampak dari peristiwa pra pembubaran Utsmaniyah itu disebut dengan namanya Tanzimat, artinya reformasi. Reformasi ini adalah periode pertama sekularisasi terhadap Utsmaniyah. Kemudian disitulah banking system diterapkan, disitulah jizya dihapuskan.
Ini kosakata yang hanya ada kita dalami dalam kitab kuning. Amaliyahnya kita nggak pernah lagi hari ini kita ketahui. Apa itu jizya? Gitu loh. Ini saking kita tidak menerapkan Islam secara baik dan benar pada zaman sekarang. Karena jizya ini hari ini hilang, hapus. Pasca dibubarkan Utsmaniyah, pasca dibubarkannya kesultanan-sultanan di Indonesia, di Nusantara dan lain-lain, maka kita tidak pernah mengenal namanya jizya. Jizya ini adalah setoran, bayaran kafil zimmi kepada pemimpin muslim, ulil amri minkum. Ini kita tidak pernah dengar. Inilah nampak bagaimana amaliyah kita ini masih belum sepenuhnya mengikuti kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi dari sini maka kita bisa melihat bahwa proses sekularisasi inilah yang membuat Zionisme ini menang. Zionisme ini menguasai dunia, kemudian mereka berhasil merebut Yerusalem. Nah, jadi ini sebagaimana peristiwa besarnya, maka kita harus merujuk kembali kepada Revolusi Prancis, yang akidah yang berkembang dalam Revolusi Prancis adalah akidah free will. Semua adalah kehendak manusia. Nah, tentu ini menyalahi pada ajaran yang kita amalkan dalam tasawufi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi bukan free will, bukan kebebasan kehendak. Tidak ada kehendak bebas itu. Semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana tadi sudah Al-Fakir gambarkan, maka kita harus memeriksa kembali yang namanya Renaissance di Eropa. Karena Renaissance ini adalah ajang penggodokan sekulerisme. Ajaran sekulerisme ini digodok pada masa Renaissance. Jadi kalau ada orang terkagum-kagum pada Renaissance, itu menunjukkan bahwa literasi dia kurang tepat. Karena Renaissance inilah yang melahirkan sekulerisme, dan sekulerisme inilah ajaran yang kemudian dipergunakan seantero dunia pada hari ini. Dan inti dari Renaissance adalah masuknya paham kehendak manusia, free will tadi. Nah, ini akan menjadi fakta bahwa siapa dan apa Daulah Utsmaniyah. Jadi mengapa sekularisme itu muncul pasca dibubarkannya Daulah Utsmaniyah? Maka kita bisa melihat penggambaran Daulah Utsmaniyah adalah peradaban sufi. Semua Sultan Utsmaniyah itu punya tarekat, punya mursyid. Kita bisa melihat dalam diagram. Mulai dari pendirinya namanya Osman Ghazi, mursyidnya adalah Syekh Edebali, tarekatnya adalah Feyfaye, ini bahasa Turki. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih yang sekarang mulai diceritakan kepahlawanannya kembali dalam merebut Konstantinopel. Itu adalah Ahlus Tarekah. Mursyidnya bernama Syekh A'aq Samsuddin. Tarekatnya adalah tarekat, bisa dilihat dalam diagram. Jadi semua Sultan Utsmani dari pendiri sampai kemudian mereka dibubarkan, ini semua adalah para sufi. Nah, semua bertarekat. Jadi tidak ada satupun Sultan Utsmani kecuali pada zaman ketika Tanzimat berlangsung, maka semuanya adalah punya tarekat dan mereka adalah para sufi. Jadi ini menunjukkan pada sejarah bahwa sufi ini adalah pernah memberikan peradaban besar kepada umat Islam. Jadi kalau kita melihat bagaimana kejayaan Islam, maka kejayaan tasawuf. Bagaimana menghancurkan Islam, hancurkanlah tasawufnya, hancurkanlah sufinya. Nah, dari sini kita bisa akan tahu bagaimana dulu ketakutannya para kufar terhadap para sufi. Jadi istilahnya penaklukan Konstantinopel tahun 1453 yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed II. Kalau dalam kacamata penulis barat, beliau pernah melihat catatan kesaksian dari orang-orang Romawi yang berada dalam tembok Konstantinopel, mengatakan orang Islam itu ketika mengepung, mereka kalau siang itu berperang seperti singa, nggak takut mati. Kalau malam mereka menari-nari seperti orang gila. Itu penggambaran dari kacamata orang Romawi ketika itu.
Artinya si penulis ini namanya Roger Crowley, dia tidak tahu bagaimana amalan para sufi yang mengepung tembok Konstantinopel. Jadi berperang seperti singa itu adalah menunjukkan tidak takut mati. Jihad fisabilillah itu adalah kata yang sangat dinanti-nantikan. Malam menari-nari seperti orang gila. Menari-nari seperti orang gila ini adalah hadra. Ini adalah zikir hadra yang diamalkan para sufi di mana-mana. Gitu loh. Jadi itulah menunjukkan kekuatan Islam di zaman itu. Bagaimana tasawuf itu sangat urgent dan menjadi jantung pokok kekuatan Islam. Tanpa tasawuf maka Islam ini akan menjadi lemah. Ya. Jadi peristiwa Tanzimat di Utsmaniyah ini adalah jalan awal melemahkan masuknya sekularisme ke Daulah Utsmaniyah, sehingga kemudian mereka ini bisa masuk merangsek negeri-negeri muslim sampai hari ini. Jadi dalam Tanzimat kita bisa melihat maka tuduhan bagaimana kisah Lawrence of Arabia yang membantu rezim Saud ketika itu dalam menyerang Utsmaniyah. Maka bangsa Turki itu dianggap sebagai penjajah bangsa barat gitu. Padahal kan tidak demikian. Karena ini ada perbedaan akidah. Kaum Sufi itu dianggap sebagai ahlus syirik. Nah, ini adalah alasan para Wahabi ketika itu untuk menyerang Daulah Utsmaniyah. Nah, sementara mereka dituduh sebagai ahlul bughd. Nah, kemudian maka muncullah tuduhan terhadap para ahlul tasawuf, dianggap sebagai pelaku TBC. Dianggap sebagai tahyul, bid'ah, kurapat dan lain-lain. Ini adalah muncul dari perebutan kekuasaan, perebutan penghancuran Daulah Utsmaniyah. Jadi yang menjadi sasaran itu adalah para sufi. Itulah menunjukkan sufi ini adalah lawan terbesar bagi kaum sekuler, kaum kufar. Begitu para sufinya hancur, maka dengan mudah negeri-negeri muslim ini dikuasai. Dari situlah maka kemudian kita bisa melihat ketika Tanzimat itu berlangsung tahun 1840, maka ketika ditukarnya syariat Islam, ditukar menjadi mengikut pada hukum berdasarkan pada hukum Napoleon, maka ada satu perang yang diluncurkan dari luar kota Istanbul, dan ini dipelopori oleh Ikhwan Tarekat Naqsabandiyah. Mereka angkat senjata karena sudah mengganti hukum gitu. Jadi Tarekat Naqsabandiyah ini punya jejak yang sangat besar. Nah, sangat besar untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, kapitalisme itu. Gitu. Maka kita bisa melihat bagaimana misi dari Lawrence of Arabia ini menghancurkan Daulah Utsmaniyah, dan mereka berkolaborasi dengan para Wahabi. Nah, setelah Utsmaniyah hancur, maka muncullah modern states di dunia ini. Muncullah negara-negara modern. Tapi ini kemudian pun ini dihancurkan kedaulatannya. Pada Perang Dunia Pertama, kalahnya kelompok lawan dari sekutu itu menunjukkan hancurnya monarki. Jadi pesan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengatakan kita harus melihat sejarah pada pasca Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua itu menunjukkan kejayaan oligarki bangkir. Tidak ada lagi kedaulatan modern state. Jadi hari ini kita bisa melihat sebagaimana pertanyaan kita di awal, tidak ada satupun negara modern ini bisa mengatur uangnya sendiri. Jadi pasca Perang Dunia Kedua dikumpulkanlah kepala-kepala negara di satu wilayah namanya Bretton Woods. Disitulah para bankir mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi backup emas terhadap kertas yang kami terbitkan sebagai uang. Jadi dari segi kacamata ini kita bisa melihat siapa yang mencetak dan menerbitkan uang, dan siapa yang mengotorisasi munculnya alat tukar yang kita gunakan sekarang. Maka banking system ini adalah kekuatan terbesar dari para Yahudi yang menjadi senjata besar mereka untuk mengkooptasi dunia. Maka kita sebut dengan namanya oligarki bankir. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa perlawanan-perlawanan itu dulu pernah terjadi dan selalu muncul itu dari para ahlus sufi. Ketika fase pembubarannya Kesultanan Islam, selalu peperangan itu dilancarkan oleh ahlu tarekah.
Dua catatan besar: ketika Daulah Utsmaniyah itu dibubarkan, tarekat Naqsabandiyah di Turki angkat senjata. Kemudian di Nusantara, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dendels membubarkan Kesultanan Banten tahun 1808, inilah tarekat Qadriyah Naqsabandiyah di Banten itu angkat senjata dan mereka melakukan perlawanan sampai kemudian muncul yang namanya Geger Cilegon. Nah, ini pasca perang Diponegoro yang juga diinisiasi oleh ahlu tarekah, khususnya dari tarekah Satariyah. Jadi perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme itu semuanya muncul dari ahlu tarekah, ahlu sufi. Tidak ada perang di mana-mana, mau perang Sabil di Aceh, perang di mana-mana, itu semua diinisiasi oleh para sufi. Nah, itulah sejarah yang bisa kita lihat dalam perjalanan di negeri kita sampai kemudian negeri kita sekarang, walaupun namanya merdeka, tapi sekulerisme itu masih menjadi paham yang dianut. Maka tugas kita belum selesai. Tugas para sufi adalah untuk mengembalikan kedikdayaan, kedaulatan negeri kita agar tidak terkooptasi pada oligarki. Karena oligarki bisa berjaya karena tidak adanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan. Maka dari sini kita bisa melihat sufi sekarang atau tarekah sekarang, tentu kekuatan kita ini tidak sedahsyat para pendahulu kita. Maka di sini kita perlu banyak evaluasi. Maka kita seolah-olah menganggap bahwa yang namanya tarekat itu hanya ada di bilik-bilik zawiyah. Seolah-olah wilayah syariat itu bukan wilayahnya para sufi. Padahal sejak dulu syariat wal hakikat ini tidak boleh dipisahkan. Maka kalau wilayah para sufi hanya ada di wilayah zawiyah, itu berarti kita setuju bahwa sufi ini dibonsai. Tidak. Urusan syariat itu adalah tanggung jawab kita. Syariat wal hakikat ini harus bersatu. Kita bisa melihat rekomendasi catatan dari Snoek Hurgronje, mata-mata Hindia Belanda, dalam kitabnya The Acehers Islam. Dia punya ada 3 catatan. Kalau Islam ritual, maka itu biarkan. Kalau Islam sosial, awasi. Kalau Islam soal kekuasaan, habisi. Jadi kondisi umat Islam kita sekarang begini. Kalau ritual, biarkan. Mau zikir semalam suntuk, silahkan. Tapi kalau masuk wilayah sosial, awasi. Kalau masuk dalam wilayah kekuasaan, habisi. Nah, inilah yang diterapkan Hindia Belanda berdasarkan rekomendasi dari Snoek Hurgronje. Maka dari sinilah pentingnya para ahlu sufi untuk kembali turun, karena tidak ada yang bisa diharapkan dari umat ini selain ahlu tarekah yang bisa membawa umat ini kembali kepada kemenangan sebagaimana yang dulu diamalkan oleh para pendahulu kita. Maka jalan kita adalah mengembalikan kembali bersatunya muamalah wal mukasyafah. Jadi muamalah dan mukasyafah ini harus kembali disatukan. Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu muamalah mendahului ilmu mukasyafah. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada ilmu mukasyafah, tapi juga harus masuk dalam wilayah muamalah. Jadi yang namanya paham sekulerisme ini menyerang sisi utama adalah muamalah Islam. Jadi yang namanya tijariyah ini sekarang rusak, tidak lagi kita amalkan. Yang muncul adalah kapitalisme. Jadi sebagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengatakan, Islam sejak dulu tidak pernah dikalahkan dengan pedang, kita dikalahkan dengan pemikiran. Maka jalan kita keluar dari jerat para bankir ini, imperium bankir, adalah kembali menyatukan muamalah dan mukasyafah. Jadi amalan muamalah dan amalan mukasyafah ini harus kita sandingkan dan sama-sama kita lakoni sebagai amalan ubudiyah yang tidak kita bisa pisahkan. Jadi jalan kita untuk mengembalikan dinul Islam adalah kembali merestorisasi, awalnya adalah merestorisasi ibadah zakat. Karena dalam zakat di sana ada ibadah dan muamalah. Jadi dari sini itulah kunci penting para sufi.
Jadi tasawuf itu hanya lahir dan berkembang kalau kita kembali kepada mukasyafah dan muamalah. Sayyidina Syaikhul Qadir As-Sufi mengatakan mukasyafah mendahului muamalah. Jadi muamalah kita harus kembali. Jalan kita adalah melakukan perdagangan secara internal terhadap para ahlu tarekah. Karena dari perdaganganlah jantung perekonomian umat ini diatur. Perdagangan kita lebih banyak pada konsumtif, sementara dalam aspek produksi kita lemah. Jadi maka mulai sekarang kita inisiasi bagaimana munculnya perdagangan sama ahlu tarekah yang ini berada pada lintas negara. Maka insya Allah Jatman Wusto Jakarta mulai akan menginisiasi bagaimana wujud perdagangan antar tarekah, antar ikhwan sama tarekah di wilayah Jakarta dan sekitarnya, agar kita mulai melakukan muamalah yang berlangsung antar kita sendiri untuk meretas dominasi dari imperium bankir sekecil mungkin. Mudah-mudahan ini bisa memahami kita bagaimana situasi dan kondisi kita sekarang, sehingga kita kembali kepada kejayaan Islam sebagaimana dulu dirasakan oleh para pendahulu kita. Itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Ihdina siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.